Elizabeth Sagala dari Universitas Advent Indonesia. Nah teman-teman, sesuai yang aku katakan minggu lalu, video pembelajaran ini merupakan video pembelajaran terakhir yang akan saya bawakan yang berhubungan dengan pemeriksaan akuntansi atau yang biasa disebut dengan auditing. Nah teman-teman, oleh karena ini merupakan video pembelajaran terakhir yang akan saya bawakan, jadi saya berharap teman-teman yang udah nonton, yang udah dengerin materi aku dari awal sampai akhir ini, semoga teman-teman materi itu dapat menambah ilmu dan wawasan teman-teman sekalian. Ya walaupun saya membawakannya kurang begitu sempurna, tetapi saya berharap teman-teman dapat memakluminya dan teman-teman dapat mengambil ilmu sedikit demi sedikit dari materi yang aku sampaikan. Nah baiklah teman-teman, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai materi pembelajaran kali ini dengan judul Fraud Oriented Procedure, atau yang biasa disebut kalau fraud itu pasti sudah berhubungan dengan penipuan. Jadi di sini saya akan membahas prosedur berorientasi pada penipuan. Dan di sini saya akan menjelaskan kita akan mengenali kapan harus memperpanjang tes audit umum untuk menguji lebih lanjut untuk penipuan material. Nah teman-teman, keterangannya, pertimbangan utama dalam audit saldo kas umum adalah kemungkinan terjadinya penipuan. Jadi di dalam perusahaan itu pasti ada terjadi penipuan dalam mengaudit, karena nggak semua orang itu berlaku jujur dalam melakukan suatu pekerjaannya. Nah, untuk itu auditor harus memperluas prosedur dalam audit kas akhir tahun untuk mencegah kemungkinan kecurangan material ketika ada pengendalian internal yang tidak memadai, terutama pemisahan tugas yang tidak tepat antara penanganan uang tunai dan pencatatan transaksi tunai dalam pencatatan akuntansi, dan kurangnya rekonsiliasi bulanan bank yang dipersiapkan secara mandiri. Nah, dalam merancang prosedur untuk pengungkap kecurangan ini, auditor harus mempertimbangkan dengan cermat sifat defisiensi dalam pengendalian internal, jenis kecurangan yang mungkin terjadi dalam prosedur audit yang paling efektif dalam mengungkapkan fraud. Nah, ketika auditor secara khusus menguji kecurangan, mereka harus mengingatnya bahwa prosedur audit selain pengujian rincian saldo kas juga dapat juga digunakan untuk menguji kecurangan. Nah, di sini ada juga prosedur-prosedur lain yang dapat mengungkapkan penipuan atau kecurangan, terutama khususnya di bidang penerimaan kas. Apa saja prosedurnya itu seperti konfirmasi piutang, pengujian dilakukan untuk mendeteksi laping, review entry buku besar dalam akun kas untuk item yang tidak biasa, perbandingan pesanan pelanggan dengan penjualan dan penerimaan kas berikutnya. Dan prosedur yang terakhir yaitu pemeriksaan persetujuan dan dokumentasi pendukung untuk kredit macet dan retur dan tunjangan penjualan. Bahkan dengan prosedur berorientasi penipuan yang cukup rumit, sangat sulit untuk mendeteksi pencurian uang tunai serta pelaporan keuangan curang yang melibatkan uang tunai, terutama transaksi dan saldo akun yang dihilangkan. Jika misalkan satu perusahaan memiliki rekening kas luar negeri yang ilegal dan melakukan penyetoran ke rekening tersebut dari yang tidak tercatat penjualan, maka kecil kemungkinannya auditor akan mengungkap kecurangan tersebut. Namun demikian, auditor memang demikian bertanggung jawab untuk melakukan upaya yang wajar untuk mendeteksi penipuan jika ada alasannya percaya itu mungkin ada. Nah,
Prosedur berikutnya yang digunakan untuk mengungkapkan penipuan yang berhubungan langsung dengan saldo kas akhir tahun yaitu tes rekonsiliasi bank yang diperpanjang dan bukti kas dan tes transfer antar bank. Dan ketika auditor yakin bahwa rekonsiliasi bank akhir tahun mungkin dilakukan dengan sengaja atau sengaja dibuat dalam salah saji, maka itu adalah tepat untuk melakukan pengujian yang diperpanjang atas rekonsiliasi bank akhir tahun. Dan prosedur ini diperpanjang untuk memverifikasi apakah semua transaksi termasuk dalam jurnal untuk bulan terakhir tahun ini dimasukkan dengan benar atau dikeluarkan dari bank. Selanjutnya, rekonsiliasi dan verifikasi. Apakah semua auditor itu perlu merekonsiliasi dan memverifikasi apakah semua item dalam rekonsiliasi bank sudah benar-benar dimasukkan ke dalam kas atau tidak. Nah, dari sini selanjutnya yaitu ada auditor menggunakan beberapa pendekatan umum untuk mendeteksi kecurangan yang terjadi dalam sebuah perusahaan. Ada beberapa pendekatan umum. Pendekatan umum yang pertama yang digunakan oleh auditor yaitu mulailah dengan rekonsiliasi bank untuk bulan November dan bandingkan semua item yang direkonsiliasi dengan cek yang dibatalkan dan dokumen lain di bank bulan Desember. Yang kedua yaitu bandingkan semua sisa cek yang dibatalkan dan slip setoran di bank bulan Desember dengan jurnal pengeluaran dan penerimaan kas di bulan Desember. Pendekatan yang ketiga yaitu lacak semua item yang tidak jelas dalam rekonsiliasi bank bulan November dan bulan Desember. Dan pendekatan yang terakhir yang keempat yaitu pastikan bahwa semua item rekonsiliasi dalam rekonsiliasi bank pada tanggal 31 Desember terwakili oleh item dari rekonsiliasi bank bulan November dan jurnal Desember yang belum membersihkan bank. Nah, teman-teman, auditor juga terkadang menyiapkan bukti kas bila klien memiliki materi internal dan mengendalikan kelemahan uang tunai. Di sini auditor juga menggunakan bukti kas untuk menentukan apakah semua penerimaan kas yang tercatat disimpan atau tidak. Apakah semua simpanan di bank dicatat dalam catatan akuntansi? Apakah semua pencairan kas yang tercatat dibayar oleh bank? Dan apakah semua jumlah yang dibayarkan oleh bank dicatat dalam buku besar? Nah, selanjutnya di sini ada 4 tugas bank rekonsiliasi yang berhubungan dengan uang tunai. Yang pertama yaitu rekonsiliasi saldo pada laporan bank dengan saldo buku besar pada awal periode bukti kas. Tugas rekonsiliasi yang kedua yaitu rekonsiliasi penerimaan kas yang disimpan per bank dengan penerimaan yang dicatat dalam kas jurnal penerimaan untuk periode tertentu. Yang ketiga yaitu rekonsiliasi pembayaran elektronik dengan cek yang dibatalkan oleh clearing bank dan dengan itu dicatat dalam jurnal pengeluaran kas untuk periode tertentu. Tugas rekonsiliasi yang keempat yaitu rekonsiliasi saldo pada laporan bank dengan saldo buku besar pada akhir periode bukti kas. Para penggelap uang terkadang mereka menutupi pencurian uang tunai dengan praktik yang biasa dikenal dengan cheating. Cheating ini merupakan bagaimana dilakukan dengan cara mentransfer uang cincin dari satu bank ke bank lain dan mencatat transaksi secara tidak benar atau dilakukan manipulasi pada saat pencatatan penerimaan kas. Nah, dalam pembuatan transfer ini para penggelap ini
berhati-hati untuk memastikan bahwa cek disimpan terlambat tanggal yang cukup sehingga tidak menghapus bank pertama sampai setelah akhir periode. Itulah taktik yang dilakukan oleh seorang penipu yang melakukan kecurangan dalam satu perusahaan. Dan jika transfer antar bank dicatat sampai selesai tanggal neraca, maka jumlahnya dari transfer tersebut akan dicatat sebagai aset di kedua bank. Meski ada cara lain untuk menentukan penipuan ini, namun masing-masing melibatkan peningkatan saldo bank untuk menutupi kekurangan dan penggunaan transfer antar bank. Di sini saya akan menjelaskan ada beberapa hal yang harus diaudit pada jadwal transfer antar bank. Yang pertama yaitu keakuratan informasi. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan ada beberapa hal yang perlu diaudit, yang harus diaudit pada saat dilakukannya jadwal transfer antar bank. Apa-apa saja? Ini dia yang pertama yaitu keakuratan informasi jadwal transfer antar bank harus diverifikasi. Nah, di sini auditor harus membandingkan informasi pencairan dan penerimaan dan dijadwalkan pencatatan pengeluaran kas dan penerimaan kas untuk memastikan bahwa itu akurat. Demikian pula pada tanggal saat ditransfer yang diterima dan dicairkan itu harus dibandingkan dengan laporan bank. Nah, akhirnya uang tunai catatan pengeluaran kas dan penerimaan kas harus diperiksa untuk memastikan semuanya transfer beberapa hari sebelum dan sesudah tanggal neraca telah dimasukkan sesuai jadwal. Hal yang perlu diperhatikan audit pada saat mentransfer antar bank yang kedua yaitu transfer antar bank harus dicatat di bank penerima dan pencairan. Dan yang ketiga yaitu yang perlu diperhatikan yaitu tanggal pencatatan pencairan dan penerimaan untuk setiap transfer harus dalam tahun fiskal yang sama. Yang keempat yaitu jika penerimaan kas dicatat pada tahun fiskal saat ini dan pengeluaran pada tahun fiskal berikutnya, itu mungkin merupakan upaya untuk menutupi kekurangan kas. Nah, pada yang keempat ini, pada saat pencairan pada saat jadwal transfer antar bank itu harus dimasukkan atau dikecualikan dengan benar dari rekonsiliasi bank akhir tahun sebagai cek yang beredar. Meremehkan cek yang beredar di rekonsiliasi bank menunjukkan kemungkinan adanya cheating atau seperti tadi yang saya jelaskan, melakukan pentransfer cincin kas dari antara bank ke bank lain. Hal yang perlu diperhatikan audit yang kelima yaitu tanda terima pada jadwal transfer antar bank harus dimasukkan dengan benar atau dikecualikan. Nah, teman-teman, itulah kelima hal yang harus perlu diperhatikan oleh audit pada saat jadwal mentransfer antar bank. Nah, selanjutnya meskipun tes audit transfer antar bank biasanya berorientasi pada kecurangan, namun sebenarnya memang demikian sering dilakukan pada audit di mana terdapat banyak transfer bank terlepas dari pengendalian internal. Selain kemungkinan cheating, penanganan transfer yang tidak akurat dapat mengakibatkan kesalahan klasifikasi antara kas dan hutang dagang. Materiality transfer akan relatif kemudahan melakukan pengujian akan membuat banyak auditor percaya bahwa itu harus dilakukan. Oke teman-teman, materi saya pada kali ini yaitu yang mengenai fraud oriented procedure sampai di sini. Semoga video
video pembelajaran ini dapat membantu teman-teman semua, terutama yang berniat untuk memiliki pekerjaan seorang auditor di suatu perusahaan, supaya kita tahu bagaimana caranya untuk mengatasi terjadinya kecurangan atau penipuan dalam sebuah perusahaan pada saat adanya pencatatan atau pencatatan penerimaan kas pada akhir tahun. Oke teman-teman, saya mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah ngikutin video aku dari awal sampai sekarang ini. Saya berharap ketika teman-teman menonton dan mendengarkan materi yang saya bawakan, itu dapat teman-teman mengerti dan pahami, sehingga dapat menambah wawasan dan ingatan teman-teman sekalian, supaya nanti di dunia pekerjaan saat kita sebagai auditor kita merasa terbantu. Dan saya berharapnya materi saya ini dapat bukan sekedar didengarkan tetapi juga dimengerti. Teman-teman semua juga terima kasih buat yang udah kasih aku subscribe, like, dan komen di video-video aku. Doakan aku supaya aku semakin semangat dan lebih menarik lagi, berkarya lagi untuk menyampaikan materi-materi pembelajaran selanjutnya. Saya pamit. Terima kasih. Terima kasih. Bye bye.